sebelum kita atau kalian mendengarkan firman pagi hari ini, kita mau sama-sama naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan terlebih dahulu. Naikkan pujian sama-sama dimanapun kalian berada, berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kasih setiamu baru lagi dalam hidup kami boleh kami terima. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih berikan buat kami semuanya kesehatan prima, semua karena kebaikan-Mu. Karena kasih sayang membuat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Terima setiap penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Dekat padamu itu yang kami rindukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan bukan cuma jadi sebuah kebiasaan buat kami Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, biar itu jadi persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hidup setiap kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu itu boleh sungguh-sungguh diubahkan jadi seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat yang dari-Mu. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Kita pagi hari ini akan memulai devotion dengan firman Tuhan. Ayat hafalannya masih di Ibrani 13 ayat 7. Yaitu, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Dan tema pada pagi hari ini adalah kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dari Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Namun, satu hal yang perlu diingat adalah Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang dikatakan Tuhan. Pada saat Yosua berdiri di sungai Yordan, ia yakin Allah akan membuat perjalanannya berhasil. Meskipun para raksasa di seberang sungai, Yosua percaya memiliki Allah yang menyertainya. Apa yang kita bisa pelajari dari rahasia kekuatan dan keteguhan Yosua? Hanya kata Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Suatu pernyataan dari Tuhan yang meneguhkan Yosua. Yosua berusaha dengan sekuat tenaga dengan penyertaan Tuhan tersebut, dengan teguh, jangan kecut dan tawar hati, serta jaminan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan menaklukkan, menduduki tanah Kanaan. Yang pertama dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini. Pemimpin Yosua sebagai pengganti Musa yang masyhur. Yosua tadinya merasa bahwa dirinya tidak layak menggantikan peran Musa yang begitu masyhur. Tentu ada keraguan yang ada dalam diri Yosua. Tetapi setelah Yosua berusaha menyelami apa yang menjadi pergumulannya dengan Tuhan, Yosua menjadi yakin dan teguh bahwa Yosua bisa menggantikan Musa, membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan karena teguh. Tuhan meneguhkan agar benar-benar yakin melanjutkan misi Musa membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Kadang rasa khawatir itu ada dalam diri kita, ya. Bahkan saat ini mungkin kita masih dihinggapi rasa khawatir kita akan masa depan kita. Apalagi di masa pandemi ini, ya, banyak tugas-tugas baru yang kita lakukan. Ya, kita sebagai siswa, kita sebagai peserta didik harus belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, kita kadang yang tidak yakin apa yang menjadi masa depan kita. Apakah bisa saya belajar dengan pembelajaran jarak jauh? Nah, kita harus yakin dan kita harus teguh apa yang menjadi masa depan kita, karena Tuhan pasti menyertai.
Kemudian yang kedua, kuat dan teguhkanlah hatimu, bijaksana dan berpedoman pada firman Tuhan. Itu yang utama. Ya. Kita akan menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Jadi, pemimpin itu harus punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Ya, selama kita punya prinsip yang kuat dan firman Tuhan selalu ada dalam diri kita, kita dapat memegang nilai-nilai apa yang menjadi prinsip kita, firman Tuhan apa yang kita burkan pada hari ini. Apakah kita sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini? Atau hari ini kita bisa belajar firman Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita? Kemudian yang ketiga, kuat dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati, menguatkan bahwa Tuhan menyertai dan menopang kita. Kita belajar dari Yosua tadi, keluar dari tanah Kanaan yang awalnya ragu, kemudian tawar. Kita bisa belajar bergumul. Tuhan, saya yakin pasti bisa. Saya yakin dengan penyertaan Tuhan saya dapat melakukan itu. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan punya kuasa atas diri kita. Kita hidup ini dikendalikan oleh Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi kita tidak usah ragu. Kita jangan tawar hati menghadapi segala tantangan, cobaan hidup yang tadinya menjadi batu sandungan, kita jadikan batu loncatan. Dan akhirnya, kuat dan teguhkanlah hatimu. Suatu kalimat yang meneguhkan kita semua dalam melakukan tugas kita masing-masing. Mari kita lakukan aktivitas kita, segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita dengan berpedoman pada firman Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan penolong sumber hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Bahwa Engkau telah mengajarkan kami untuk menyertai ya Tuhan. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Demikian juga Engkau menyertai kami ya Tuhan sampai nanti pada akhirnya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu begitu indah ya Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa pada kami ya Tuhan. Dan ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pembelajaran aktivitas pada hari ini ya Tuhan. Engkau sertai dan Engkau lindungi kami ya Tuhan di dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.